الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di pagi hari yang indah dan cerah ini, hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah adalah hari raya Idul Adha. Pada hari ini segenap kaum muslimin berkumpul di tanah lapang ataupun di masjid-masjid sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil adalah dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat Idul Adha yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, hari raya ini dinamai sebagai hari raya Idul Adha atau hari raya kurban karena setelah kita menunaikan salat Id maka segera kita pulang, kemudian kita akan menyembelih hewan-hewan sembelihan kurban kita.
dimulai dari hari ini tanggal 10 Dzulhijjah hingga akhir hari tasyrik nanti tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji fananhar faman fa'ala dhalik faqad asaba sunnatana wa man dhahaba qablu fa innama huwa lahmun qaddamuhu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'." Rasulullah menyatakan, sesungguhnya pertama kali yang akan kita lakukan di hari ini adalah sholat. Kemudian setelah itu kita pulang, lalu kita akan menyembelih hewan sembelihan korban kita. Siapa yang melakukan seperti itu, sungguh dia telah mencocoki, telah sesuai dengan sunnah kami. Sedangkan siapa yang telah menyembelih hewan korban sebelum sholat, sungguh itu hanyalah daging biasa yang ia berikan untuk keluarganya dan bukan termasuk korban sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk wa man dabaha qablu an yusalliya falya'ud makanaha ukhra. Rasulullah menyatakan, siapa yang salat seperti salat kami ini kemudian menyembelih seperti sembelihan kami ini, sungguh telah mencocoki sunnah untuk penyembelihan. Sedangkan siapa yang telah menyembelih sebelum salat, maka hendaknya dia mengulang kembali sembelihan korbannya tersebut dengan sembelihan yang selainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya pelaksanaan ibadah, yaitu ibadah korban berupa penyembelihan hewan-hewan korban, tidak lepas dari ketokohan dan keteladanan dua hamba Allah, dua orang Nabiullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketokohan dan keteladanan beliau tersebut wujudnya adalah berupa kepatuhan dan ketundukan serta ketaatan terhadap apa saja yang diperintah Allah Ta'ala kepada mereka, baik itu perintah yang mengenai diri mereka, keluarga mereka, ataupun harta benda mereka, sehingga tanpa ada keraguan sedikit pun, khususnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diperintah untuk menyembelih putra tercintanya, maka beliau laksanakan dengan penuh kesungguhan. Sebagaimana hal itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat As-Saffat pada ayat ke-100 hingga 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagu ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Allah Ta'ala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dikaruniai oleh Allah Ta'ala seorang anak. Beliau berdoa, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh." Lalu Allah berikan kabar gembira kepada beliau dengan memberikan kepadanya seorang anak yang penyabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Maka ketika Nabi Ibrahim telah mencapai usia sanggup berusaha seperti ayahnya, maka sang ayah mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu." Maka beliau mengatakan, "Fandur madza tara," maka pikirkan, renungkan tentang perintah Allah Ta'ala tersebut, apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai bapakku sayang, laksanakan perintah yang Allah berikan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kelak kamu akan dapati aku mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bersabar. Maka Allah melanjutkan dalam cerita tersebut, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah menyatakan ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah
dan diletakkan anak tersebut telah dibaringkan di atas pelepisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya ini adalah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidibhin azim wa taraknahu alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin." Maka ketika itu kami tebus anak tersebut dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang belakangan, yaitu pujian doa berupa ucapan semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikian itulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang mulia ini menurut para ulama adalah merupakan dasar disyariatkannya ibadah korban hingga sekarang, sebagaimana yang akan kita lakukan pada hari raya Idul Adha seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa sungguhnya hari raya korban seperti sekarang ini tidak lepas dari keteladanan dan ketokohan Nabiullah Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail alaihi wassalam. Demikian pula seluruh rangkaian ibadah haji yang dilakukan di kota Mekah saat ini sesungguhnya merupakan penegasan akan keimamahan, kepemimpinan dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-120 hingga 121, Allah memberikan sifat yang mulia tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li'an umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah, pemimpin yang patut diteladani dan berikan pengajaran kepada umat manusia kebaikan. Qanitan lillah, orang yang senantiasa taat kepada Allah. Hanifan, orang yang lurus akidahnya. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang musyrik. Syakiran li'an umih, beliau adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun memilih dia dan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia ini Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan 5 perkara. Pertama, Allah sebutkan beliau adalah memiliki sifat ummah. Ummah, kita tahu artinya umat manusia, artinya orang yang banyak, tetapi bukan itu. Beliau sendirian, satu orang, tapi disifati sebagai ummah. Maknanya kata para ulama di tafsir adalah qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Suatu yakni panutan dan pemimpin yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Beliau disifati seperti itu kata para ulama dikarenakan sempurnanya kedudukan beliau dalam hal kesabaran dan keyakinan, yang mana dengan 2 perkara ini, kesabaran dan keyakinan, Allah Ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia, terutama ahlut tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman yang lain di surat As-Sajdah pada ayat ke-24, Allah Ta'ala menyatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Ta'ala menyatakan, dan kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin-pemimpin yang berikan petunjuk kepada umat manusia dengan perintah kami. Kapan itu? Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka senantiasa yakin dengan ayat-ayat kami. Ma'asyiral muslimin, dengan 2 perkara ini, sabar dan yakin, maka Allah angkat beliau sebagai seorang pemimpin bagi umat manusia. Kemudian Allah sifati yang kedua, qanitan lillah, orang yang selalu taat kepada Allah. Maksudnya adalah dawamut ta'ah, orang yang terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disifati pula dengan hanifan, seorang yang lurus. Maksudnya adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'aridu an kulli ma siwahu. yakni dia adalah orang yang senantiasa menghadapkan hatinya hanya kepada Allah
dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Yang mana sifat inilah ma'asyiral muslimin, beliau senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yaku minal musyrikin, disifati beliau sebagai orang yang tidak berbuat kesyirikan, yang menunjukkan penegasan dari Allah taala bahwa beliau bukanlah seorang musyrik, bukan orang Yahudi, bukan pula Nasrani, bukan pula para penyembah berhala. Bahkan beliau adalah seorang muslim, seorang ahli tauhid, sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang lain di surat Ali Imran pada ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, yang lurus akidahnya, dan seorang yang muslim, tunduk patuh kepada Allah, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Ma'asyiral muslimin, maka kemudian sifat yang terakhir disebutkan adalah syakiran li'an'umih. Beliau adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 5 sifat yang disebutkan dalam ayat yang mulia tersebut, yang dengan sifat-sifat tersebut itulah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia dalam hal keimanan dan ketauhidan. Sebagaimana Allah taala menyebutkan dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah pada ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah taala menyatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam kalimat, yaitu perintah maupun larangan-larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna semua perintah tersebut. Lalu Allah berfirman, qala idzi ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai imam bagi umat manusia. Beliau mengatakan, qala wa min dzurriyyati, dan aku pun minta ya Allah juga untuk anak keturunanku. Kata Allah, qala yanalu ahdidz zalimin, sesungguhnya janjiku tidak akan mencapai kepada orang-orang yang musyrik atau yang zalim. Ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini menunjukkan apa? Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan cobaan-cobaan dan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan beliau selalu lulus dalam setiap ujian tersebut. Diperintah ini, dilarang ini, diperintah ini, dilarang ini, terus beliau lulus dalam ujian demi ujian. Dan kalau kita melihat kisah-kisah dalam Al-Quran tentang beliau, maka kita akan dapati bahwa puncak ujian beliau, khususnya dalam menghadapi tantangan dakwah, ketika beliau mengajarkan tauhid di tengah umat manusia, di hadapan para pelaku kesyirikan, maka puncak ujian beliau dalam dakwah ini adalah dilemparkannya beliau ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Naam, dikarenakan kemarahan orang-orang musyrik kepada beliau, sebagaimana diceritakan dalam hal ini di dalam surat Al-Anbiya pada ayat ke-52 hingga 71. Dan kalau kita perhatikan pula, puncak ujian beliau dalam hal kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, perintah berupa menyembelih kepada putra kandungnya sendiri. Maka inilah sebagaimana dikisahkan dalam surat As-Saffat yang telah kita bacakan di awal tadi. Maka ma'asyiral muslimin, kedua puncak ujian tersebut sesungguhnya adalah sebagai pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia ini bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah sebenar-benar seorang pemimpin, seorang imam bagi seluruh umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Karena itu sepantasnya kita menjadikan beliau sebagai teladan, sebagai panutan kita, naam, dalam hal yakni bertauhid, naam, dalam hal ketaatan, ketulusan, kepatuhan, dan ketundukan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, di dalam rangka kita berupaya untuk meneladani beliau dan juga putra beliau Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk meneladani beliau. Di antaranya ada 4 poin. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita selalu ikhlas di dalam melakukan setiap amalan ibadah kita. Dengan keikhlasan, amal kita akan diterima Allah Ta'ala. Dengan sebab keikhlasan pula, maka seluruh perintah-perintah Allah dan ujian-ujian dari Allah yang berat sekalipun akan terasa ringan. Termasuk perintah untuk berkorban, sebagaimana dilaksanakan Nabi Ibrahim dengan berat apapun, dengan sebab keikhlasan, semua bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sebagaimana juga perintah untuk ibadah korban seperti sekarang ini, berupa mengeluarkan harta untuk sekedar membeli seekor kambing, sapi ataupun yang lainnya. Sebagaimana diperintahkan Allah, fasholli lirabbika wanhar, maka tegakkanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Nah, di dalam melaksanakan korban seperti ini pula ma'asyiral muslimin butuh keikhlasan. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala hanyalah menerima amal ibadah korban ini dari orang-orang yang ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah enggak butuh daging-dagingnya, Allah enggak butuh darah-darahnya, Allah enggak butuh tulang belulang dari hewan sembelihan korban kita. Yang Allah inginkan dengan perintah tersebut ketundukan, kepatuhan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah-darah dan juga daging-daging sembelihan korban kalian, tetapi yang akan sampai kepada Allah, diterima Allah, hanyalah ketakwaan dari kalian. Karena itu orang yang hanya bisa melaksanakan perintah korban, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Di samping itu antum perhatikan ma'asyiral muslimin, perintah korban dengan mengeluarkan harta untuk sekedar membeli hewan sembelihan korban seperti ini, itu lebih ringan bila dibandingkan perintah kalau seandainya Allah menyuruh kita menyembelih anak-anak kita sendiri. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tidak akan bisa menegakkan perintah ini kecuali orang yang ikhlas karena Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu butuh keikhlasan dalam setiap amalan ibadah kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah bahwa sebagai bukti cinta kita kepada Allah, hendaknya kita pun juga siap. Siap untuk apa? Siap untuk rela mengorbankan apa saja yang kita punya dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik itu korban atau mengorbankan harta benda kita, jiwa raga kita, tenaga kita, pikiran kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah. Lebih-lebih perintah korban ini ma'asyiral muslimin, kita mesti mengorbankan sebagian harta benda kita untuk membeli hewan-hewan korban. Dan ini butuh ya kesungguhan, meskipun karena apa? Keluarnya harta tidaklah sedikit. Nah, sementara manusia di antaranya paling banyak bakhil, lebih senang dengan harta. Allah Ta'ala ingatkan kita, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan sungguh kamu, hai manusia, sangat-sangat mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Itu kebanyakan manusia. Karena itu perintah untuk korban butuh kesungguhan kita untuk melawan kebakhilan, melawan rasa medit, pelit dan sebagainya. Karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian berupa perintah korban ini ujian. Apakah kita cinta kepada Allah dengan benar, apakah tidak? Apakah lebih mencintai harta benda kita atau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu dengan cobaan dan ujian demi ujian untuk membuktikan jujurnya keimanan kita kepada Allah apakah tidak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat di awal-awal surat Al-Ankabut, ya, pada ayat yang kedua dan ketiga Allah menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanallahu alladhina sadaku wala ya'lamanallahu al-kadhibin. Allah menyatakan, apakah manusia mengira bahwa manusia dibiarkan saja mereka mengatakan kami beriman padahal dia belum diberi ujian demi ujian. Sungguh Allah telah menguji umat-umat sebelumnya. Ya, maka dengan ujian itu Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang jujur, yaitu jujur imannya, dan siapa pula orang yang berdusta. Karena itu ma'asyiral muslimin, dengan perintah korban maka akan juga membuktikan orang yang jujur imannya kepada Allah dan cintanya kepada Allah, dan siapa pula yang dusta. Karena itu butuh kita kepada persiapan untuk korban, persiapan untuk mengorbankan apa saja yang kita miliki demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang ketiga, termasuk pelajaran yang bisa kita ambil, hendaknya agar kita bisa meraih kepemimpinan sebagaimana yang telah diraih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita butuh kepada dua perkara, yaitu al-yakin was sabr. Al-yakin was sabr, keyakinan dan kesabaran. Yakin yang dimaksud di sini adalah yakin akan semua janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pasti Allah akan membalas seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Amalan saleh dan ketaatan itu akan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik dari apa yang kita amalkan. Ini harus yakin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman
Dalam surat An-Nahl pada ayat ke-97 Allah menyatakan, man amila saliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala menyatakan, siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan balas dia dengan yakni pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka sendiri. Ya, nah, Allah akan berikan balasan, disempurnakan dengan pahala yang melimpah dan diberikan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka sendiri. Ini harus yakin. Yang kedua, harus sabar juga. Sabar dalam melaksanakan 3 perkara. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, serta sabar dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang diberikan Allah pada kita. Dengan kesabaran semacam ini dan keyakinan, maka insya Allah kita akan bisa meraih derajat kepemimpinan dalam agama ini. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim meraihnya. Dan yang terakhir, yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil darinya adalah pentingnya keberadaan anak-anak soleh di tengah-tengah keluarga kita. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, iya, yang dimaksud dengan anak-anak yang soleh di sini bukanlah orang yang sekedar cakep wajahnya, tampan wajahnya, bagus parasnya, ataupun indah bentuk tubuhnya. Tidak, bukan itu orang anak-anak soleh. Anak yang soleh dimaksud di sini adalah anak-anak yang senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, maka lihat keberadaan Nabi Ismail alaihissalam di tengah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka untuk menjadikan anak-anak kita yang seperti ini menjadi soleh dan soleha, tidak bisa tidak, hendaknya kita banyak berdoa minta kepada Allah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Harus banyak minta kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Dan anak yang soleh itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga kita dari neraka? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyuruh diri kita dan keluarga kita untuk supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu banyak doa. Sebagai doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di dalam surat Al-Furqan pada ayat 74. Apa doanya? Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Nah, karena dengan adanya anak soleh di tengah-tengah kita, ma'asyiral muslimin, akan bisa membantu orang tuanya untuk selalu mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangannya. Juga dengan adanya anak-anak yang soleh dan soleha di tengah keluarga kita, maka akan di akhirat nanti akan menjadi kebaikan dan kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Inilah ma'asyiral muslimin 4 pelajaran penting terkait dengan bagaimana kita meneladani Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan sifat-sifat yang mulia sebagaimana Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, dan juga semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu taat, patuh, dan ikhlas dalam menerima seluruh perintah Allah, naam, yang baiknya ataupun menjauhi segala larangannya. Demikian yang bisa disampaikan dalam khutbah kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik untuk selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدنا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.